Hai Sobat Baking semuanya, selamat datang di Sui Eng Channel. Kali ini saya mau membuat bolu susu kukus dengan menggunakan resep yang ekonomis, hanya menggunakan 2 telur saja teman-teman. Yuk kita langsung saja ke cara pembuatannya. Pertama, sediakan wadah, kemudian masukkan 1 saset susu kental manis gold. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok makan air hangat. Aduk-aduk hingga larut. Selanjutnya, tambahkan 50 ml minyak goreng. Kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata. Nah, ini setelah tercampur rata bisa kita sisihkan dahulu ya teman-teman. Selanjutnya, sediakan 2 butir telur di dalam wadah. 80 gram gula pasir. Setengah sendok teh SP. Kemudian bisa kita mixer dengan kecepatan rendah perlahan ke kecepatan tinggi hingga mengembang. Di sini saya mixer sekitar 10 menit ya teman-teman. Untuk lamanya waktu pemikseran ini bisa disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya. Nah, ini setelah 10 menit saya mixer, adonannya sudah mengembang, bisa kita matikan mixernya ya teman-teman. Selanjutnya, masukkan perisa vanilla butter secukupnya. Kemudian bisa kita mix dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman, bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya, masukkan 100 gram terigu, kita masukkan dengan cara diayak agar tidak ada tepung yang menggumpal atau menggerindil. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang ya teman-teman. Kemudian bisa kita aduk-aduk dengan mixer agar nanti saat memixer tidak ada tepung yang berterbangan. Selanjutnya bisa kita mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur saja. Ini jangan dimixer terlalu lama ya teman-teman karena dapat mengakibatkan adonan menjadi turun. Nah, ini sudah cukup ya teman-teman, bisa kita matikan mixernya. Selanjutnya bisa kita lanjut aduk dengan menggunakan spatula hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya bisa kita masukkan susu kental manis dan minyak goreng yang telah kita larutkan tadi. Kita tuang ke dalam adonan. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Adonannya sangat kental, sangat bagus teman-teman. Selanjutnya bisa kita bagi 3 adonan sama banyak. Ini saya kira-kira saja ya teman-teman. Untuk layer pertama saya beri pasta strawberry secukupnya. Dan saya tambahkan pewarna makanan pink muda secukupnya. Ini opsional saja ya teman-teman, hanya untuk mempercantik warna saja. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita sediakan loyang ukuran 20 x 10 x 5 cm. Bagian sisi bawah loyang sudah saya olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung ya teman-teman. Kemudian bisa kita tuang adonan ke dalam loyang. Ratakan.
Selanjutnya bisa kita hentak-hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam kukusan. Ini kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk layer pertama bisa kita kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil. Selanjutnya, setelah 5 menit kita mengukus layer pertama, bisa kita siapkan adonan untuk layer keduanya. Kita masukkan 2 sendok makan meses rainbow, kemudian aduk perlahan hingga tercampur saja ya teman-teman. Nah, ini setelah 10 menit kita mengukus layer pertama, bisa kita tes apakah sudah set dengan cara ditekan-tekan dengan sendok. Nah, ini sudah set ya teman-teman. Kemudian bisa kita masukkan layer kedua, kemudian selanjutnya kita kukus lagi selama 10 menit ya teman-teman. Ini tetap menggunakan api sedang cenderung kecil ya. Nah, ini adonannya bisa kita ratakan ya teman-teman, agar nanti hasilnya bagus ya. Selanjutnya, setelah 5 menit kita mengukus layer kedua, bisa kita siapkan adonan untuk layer terakhir. Masukkan pasta melon secukupnya dan pewarna makanan kuning muda secukupnya. Untuk pewarna makanan opsional ya teman-teman, hanya untuk mempercantik warna saja. Kemudian bisa kita aduk balik secara perlahan hingga tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Selanjutnya kita tes layer kedua apakah sudah set. Kita tekan-tekan dengan sendok. Nah, ini sudah set ya teman-teman. Bisa kita tuang layer ketiga atau layer terakhir. Kemudian bisa kita kukus selama 20 menit ya teman-teman, tetap menggunakan api sedang cenderung kecil. Nah, ini bisa kita ratakan agar nanti hasilnya rata dan bagus ya teman-teman. Nah, ini setelah 20 menit saya kukus, bolunya bisa kita tes tusuk untuk memastikan apakah sudah matang atau belum. Jika tidak ada yang menempel pada tusukan, berarti sudah matang ya teman-teman. Bisa kita keluarkan dari kukusan. Selanjutnya, bisa kita sisir pinggiran bolu dengan menggunakan pisau atau spatula. Ini tujuannya agar mudah dikeluarkan dari loyang ya teman-teman, karena tadi loyang tidak saya olesi bagian pinggirannya dengan margarin ya. Karena itu jika diolesi dengan margarin, pinggirannya itu akan menyusut atau berpinggang ya teman-teman. Nah, ini hasilnya teman-teman. Cantik banget teman-teman. Bisa kita biarkan dingin dulu ya cake-nya ya teman-teman. Nah, ini setelah dingin bisa kita topping sesuai selera ya teman-teman. Di sini saya menggunakan buttercream ya teman-teman. Untuk resep buttercream ini bisa dilihat di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian atas saya gunakan keju untuk menopeng ya teman-teman. Ini bebas saja ya teman-teman, boleh menggunakan meses atau coklat serut juga boleh. Ini sesuai selera saja ya. Nah, ini hasilnya teman-teman. Bolu susu kukus ini cantik banget teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk bagian dalam dari bolu susu ini, teman-teman bisa lihat ya, bolu susu ini lembut dan bagian dalamnya juga bertekstur halus. Walaupun hanya menggunakan 2 telur, tapi bolu susu ini tetap lembut dan enak teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.